Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Masya Allah, tadi kita udah nonton tayangan yang luar biasa, menarik banget. Masya Allah ternyata banyak banget ya bentuk bangunan masjid yang unik-unik di Indonesia yang bisa jadi pilihan kita kalau misalnya kita mau wisata religi sama keluarga atau sama pasangan, Masya Allah. Baik jamaah, untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema keistimewaan wanita saat berpuasa. Masya Allah, baik kita lanjut, saya mau ke Ustadz Syam dulu. Ustadz Syam, nah kalau tadi kan Ustadz Maulana udah jelasin kalau wanita hamil dan menyusui itu tidak apa-apa untuk berpuasa di bulan Ramadan. Nah tapi jika wanita tidak melaksanakan puasa Ramadan, bagaimana cara wanita mengganti puasanya nih? Mungkin boleh dijelaskan secara detail dan spesifik. Silakan Ustadz Syam. Tapi guruku Sazanada, Ustadz Maulana, Mas Mikdad serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safar. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر صدق الله العظيم. Sambungan dari ayat kewajiban berpuasa yang kita bacakan di segmen 1. Di mana semua orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah ia diwajibkan atau melaksanakan berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan ternyata bagi mereka yang berpuasa dan beriman serta mereka yang baligh yang harusnya puasa tetap mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Disebabkan karena sakitnya atau dalam perjalanan yang menyusahkannya. Jadi kalau ada orang sakit, ibu hamil pun ukurannya bukan hamilnya, tapi ukurannya adalah sakitnya. Ya. Jadi kalau dia hamil bukan karena hamilnya dia tidak berpuasa. Tapi kata dokter, wah ibu kondisinya lemes nih kalau ibu lagi berpuasa nih. Atau kata dokter, ibu mungkin ibunya kuat tapi bayinya agaknya kurang nih gerakannya nih. Waktu ibu nggak puasa aktif gerakannya, ternyata ibu puasa nggak aktif gerakannya. Berarti ibu jangan berpuasa dulu ya bu ya, sayang-sayang bayinya. Kata profesional, siapa itu? Dokter. Cara menggantinya. Ketika seorang ibu hamil, seorang wanita sedang sakit, lalu ia tidak bisa berpuasa disebabkan satu, jikalau dia berpuasa maka akan bertambah parah penyakitnya, maka ia makruh untuk puasa dan gugur kewajibannya untuk berpuasa. Misalnya dia nih kalau puasa bertambah penyakitnya. Kalau diibaratkan penyakit itu yang bertambah itu, kalau dia kata dokter, oh ibu muslim jangan berwudu dulu ya, tayamum aja dulu. Kenapa? Kalau tayamum bertambah parah penyakitnya. Nah seorang wanita, misal dokternya bilang, ibu kalau puasa ini bisa susah nih, harus diminum siang hari nih obatnya nih, harus dihabiskan di bulan ini. Maka dia makruh untuk puasa. Yang kedua, seorang wanita mempunyai sakit. Ketika dia sakit ternyata kata dokter, wah ibu kalau nggak makan siang bisa mati nih. Wah bukan lagi tambah parah penyakitnya, tapi meninggal, tapi mati. Maka dia haram puasa. Maka dia haram untuk berpuasa pada saat itu. Dan diganti setelah bulan suci Ramadan. Cara bayarnya bagaimana? Bagi orang yang sakit, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Wanita yang sedang sakit maka hendaklah mengganti puasanya di hari yang lain. Kemarin waktu istri kami sedang hamil juga, maka dikatakan bahwasanya kenapa ini harus ganti puasa ya? Nggak bisa bayar fidyah ya? Saya bilang harus ganti puasa di luar bulan suci Ramadan. Banyak banget dong 30. Akhirnya dia mikir sendiri. Tapi kan ternyata tiap bulan itu ada ayyamul bid ya. 3 hari 1 bulan aja udah genap tuh 10 bulan 30 hari.
Jadi ternyata membayar puasa tiap bulannya 3 hari saja udah cukup untuk membayar 1 bulan puasa. Maka wanita yang sedang sakit wajib membayarkan puasanya. Kalau dia hamil dan dia khawatir akan dirinya. Memang kalau dia hamil lemes rasanya kalau puasa tuh nggak kuat rasanya. Maka dia boleh batalkan puasa, maka dia harus mengganti puasanya. Setelah itu ternyata ketika ke dokter, dok saya kuat kok dok. Kata dokternya, tapi bu gerakan bayinya di dalam perutnya ini berkurang. Maka dia tidak berpuasa karena bayinya. Maka dia wajib mengganti puasa sekaligus membayar fidyahnya. Fidyahnya apa? Tadi sudah dijelaskan guru kita 3/4 liter untuk 1 puasa yang ditinggalkan. Maka itu adalah rukhsah ataupun keringanan. Bagi yang tidak mau puasa, boleh nggak kalau fidyahnya aja? Fidyahnya aja hanya bagi orang sakit, wanita sakit yang tidak mungkin sembuh. Jadi setiap puasa sakit dia, tiap puasa sakit dia, tiap puasa sakit dia, maka itu boleh bayar fidyah. Tapi kalau ada sehatnya, maka dia tetap bayar untuk puasanya atau mengganti puasanya. Wallahu ta'ala a'lam. Waduh luar biasa, jelas sekali. Jadi ada 2 alasan ya. Jadi kalau misalnya ibunya sakit gitu ya, nah itu tetap harus dibayar. Ganti puasanya. Iya betul, itu Ganti wajib puasanya. tuh harus Betul. diganti. Harus dicatat juga berarti berapa jumlahnya tuh. Duh luar biasa, alhamdulillah ya Ustaz Syam, terima kasih jawabannya. Baik kita lanjut, Ustazah Nada mohon izin nih masih ada pertanyaan. Iya. Ustazah bagaimana nih hukumnya jika wanita mengalami istihadah, darah keluar Iya. yang tidak pada waktu haid di bulan Ramadan. Apakah dia masih boleh melanjutkan puasanya atau puasanya itu sudah batal? Nah ini mohon penjelasannya nih Ustazah, silakan. Baik, terima kasih Mas Mikdad, Ustaz Syam, Ustaz Maulana izin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Memang yang namanya masalah wanita nih Mas Mikdad, ini memang sering sekali berinteraksi atau sering sekali mengalami yang namanya proses menstruasi yang kadang-kadang melewati dari masa normal. Betul, betul. Jadi kalau yang normal-normal aja mungkin 5 hari, 7 hari, 10 hari. Tapi bagaimana ketika melewati masa normal yaitu lebih dari 15 hari. Ini yang disebut istihadhah ya. Jadi istihadhah ini adalah darah, mohon maaf, yang keluar memang di luar dari masa haid. Dan ini tidak normal. Dan karena tidak normal, maka disebut istihadhah. Dan oleh karenanya itu, karena tidak normalnya ini, maka darahnya itu terhitung darah penyakit. Jadi yang namanya haid itu kan memang dilarang berpuasa. Yang sedang haid ini dilarang untuk menjalankan ibadah puasa dan juga dilarang untuk sholat. Nah tapi ketika sudah melewati masa istihadhah, lewat dari 15 hari, maka bukan saja boleh atau tidak berpuasa, tetap hukumnya wajib bagi seorang wanita yang mengalami istihadhah, yaitu keluar darah lewat dari 15 hari. Wajib hukumnya berpuasa, wajib hukumnya juga sholat. Adapun pelaksanaannya, nah ketika seseorang wanita melewati 1 sampai dengan 15 hari, di mana ini masa haid yang terlama 15 hari, maka apa yang dilakukan? Seorang wanita mandi hadas besar. Kemudian di hari ke-16, di hari ke-17, ini kok masih keluar ya flek atau merah, biasanya seperti itu. Apa yang dilakukan? Maka tetap wajib sholat, tapi bagaimana cara pelaksanaannya? Karena itu daimul hadas, artinya dia senantiasa memiliki hadas. Ketika pelaksanaan sholat, wudhulah ketika sudah masuk waktu. Azan berkumandang, kemudian bersih-bersih, tidak perlu mandi lagi. Bersih-bersih, kemudian bersihkan pakaian kita, bersihkan diri kita, langsung berwudhu. Setelah berwudhu, langsung mengerjakan sholat fardu. Kalau emang daimul hadasnya ini sangat deras misalnya, maka jangan kerjakan sunnah. Jangan mengerjakan sholat sunnah qobliyah. Kenapa? Dahulukan dulu nih yang namanya wajib. Gitu ya. Jadi sekali lagi bagi wanita yang istihadhah, yaitu keluar darah dari luar masa haid, lewat dari 15 hari, tetap wajib berpuasa, tetap wajib juga yang namanya melaksanakan sholat. Tinggal diperhatikan, kalau sholat kan kita harus suci. Suci pakaian, suci badan, suci tempat sujud. Sebelum kita melaksanakan sholat, bersih-bersih, pastikan kita dalam keadaan suci, segeralah melaksanakan sholat.
puasa tetap melaksanakan dan itu adalah hukumnya wajib. Jadi mungkin patokannya 15 hari ya Ustazah Betul, ya. maksimal 15 hari dan pastikan bahwa kita itu sudah bersih dari najis. Betul. Dan mungkin alangkah baiknya juga periksa ke dokter ya kalau terus-terusan Iya, kayak gitu lebih betul. dari lebih Ada dari apa 15 nih? hari. Karena penyakit ya. Betul, penyakit. Jadi meskipun dia membawa hadas, Betul. berpuasa tetap jalankan. Yang berubah adalah ketika menjalankan sholat. Baik. Terima kasih Ustazah. Baik, Alhamdulillah jamaah, Masya Allah nih sudah banyak juga pertanyaan yang masuk ke sosial media Islam itu Indah. Dan insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Alhamdulillah ini sudah ada pertanyaan dari Agistias Tridriskita melalui Instagram. Assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya nih, apa sajakah keistimewaan wanita saat berpuasa di bulan Ramadan? Apakah wanita diperbolehkan atau tidak mengikuti sholat tarawih di masjid? Mohon penjelasannya Ustadz, terima kasih. Ustadz Maulana mungkin boleh dijawab melalui tausiah. Ya, Silakan, baik, Guru. bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Izin Ustaz Nada, Ustaz Syam. Satu hal buat kita kepada semua jamaah yang lagi nonton Islam itu Indah. Masya Allah, tabarakallah, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Dan ingat, kesempatan yang luar biasa di bulan suci Ramadan. Sangat-sangat disayangkan, merugilah orang yang tidak memuliakan Ramadannya. Dan wanita, ibadahnya wanita di bulan suci Ramadan, puasanya itu mendapatkan berlipat ganda pahala. Bukankah kalau kita menjamu orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala puasa sama dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahalanya. Jadi ibu-ibu yang masak untuk takjil buka puasa atau untuk sahur 2 kali lipat pahalanya dibanding orang yang tidak memasak. Masya Allah. Berarti berapa anaknya? 4. Berarti dapat 4 pahala puasa. Berapa suaminya? 1 lah. 1 dong. Berarti 5. Kemudian ada mertua yang tinggal. Berapa orang yang tinggal di rumah itu dan dia yang membiayai, dia yang masak. Maka segitu pahalanya. Membangunkan sahur. Berarti ibu-ibu hebat. Dan bagaimana jika dia hamil atau punya kesusahan, capek dan sebagainya. Bertambah lagi pahalanya. Bertambah pahalanya. Dia ngurus orang loh. Walaupun dia halangan. Sekali lagi, wanita halangan jangan berkata, makan dulu ya baru tidur ya. Tidak ada cara makan sahur karena mama tidak puasa. Tidak boleh begitu. Justru ibu yang lagi halangan tidak berpuasa. Makanan hari ini lebih enak dari sebelumnya. Karena bisa dicicipi, bisa dimakan, bisa coba. Bisa merasakan rasa enaknya dan sebagainya. Kalau biasanya wanita yang lagi puasa memasak. Kadang-kadang kita memaklumi rasanya. Memaklumi. Kalau keasinan gitu ya. Maklumi karena dia yang masak lagi berpuasa. Betul. Tapi kalau ibu yang beralang, wah lebih giat, lebih semangat. Melayani orang yang berpuasa. Itu lebih hebat. Cuma juga nih kalau wanita lagi menjamu orang yang berbuka puasa. Jangan menjamu orang. Baru dia tidak buka. Padahal dia juga puasa. Harusnya batalin dulu baru menjamu orang. Ya bersamaan. Ting ting ting. Langsung buka. Buka habis itu layani orang. Jangan melayani orang. Buka. Nanti sebentar. Berarti makruh puasanya. Makruh puasanya orang yang menunda-nunda buka puasa. Kemudian pertanyaan Mas Fikda tadi, apakah dia boleh beribadah? Ibarat tarawih perempuan, jawabannya boleh. Katanya kalau yang laki-laki yang berjamaah di masjid, perempuan tidak. Perempuan juga boleh. Yang tidak diperbolehkan kalau membahayakan dari segi keamanannya. Tidak ke masjid tapi pergi ke mall. Tidak ke masjid tapi pergi ke pasar. Yang lebih bahaya di mana? Di pasar atau di masjid? Pasar kayaknya. Di pasar. Ada tukang copet. Di masjid kan? Insya Allah nggak ada. Insya Allah nggak ada. Cuma sendal yang tertukar. Apabila wanita mau ke masjid diperbolehkan. Tidak ada masalah. Apalagi kalau berjamaah di masjid kan semangat. Semangat. Bu, aku kasih ini. Tips nih buat ibu-ibu. Kalau sore bikin 10 kue atau 20. Bawalah ke masjid. Otomatis 10 orang yang makan itu kuenya. Tidak mungkin 1 orang makan 20 kue. Kelewatan banget itu. Pengurus. Enggak ya, bukan. Yang pembagi-bagi itu biasanya. Kan kalau kita Betul. sebagai panitia itu kan piringnya ditata. Kemudian betul. ada sumbangan kue. Betul, dibagi-bagi satu-satu di piring. Kemudian ada lagi. Jadi 1 porsi, 1 Iya. piring itu bisa 3 kue. Saya mau curhat nih Ustazah, Ustadz.
Boleh nggak mau curhat bentar? Curhat apaan apa? tuh Jadi pagi-pagi? gini nih Ustaz Syam. Kemarin tuh ya saya nggak sengaja ngelihat Isel istri saya pas belum azan maghrib lagi nyicipin makanannya. Waduh, itu gimana tuh sebenarnya tuh hukumnya Sebenarnya tuh? gini, buat semua yang sama rasanya seperti ini. Iya. Jadi ini curhatannya Mas Mikdad mau lihat Isia lagi nyicip-nyicip. Iya. Ada solusinya sebenarnya. Apa tuh? Ada penjelasannya. Apa tuh, Ustaz? Penjelasan begini. Gimana? Penjelasan tentang orang yang nyicip. Iya. Gini, sabar ya. Nanti saya jelaskan setelah yang satu ini. Karena tuh ameknya sudah angkat. Wah, ya udah waktunya nggak cukup ya. Ya udah kita kembali setelah yang satu ini tetap di Islam Indah Jamaah Jamaah. Alhamdulillah. Jadi saya mau jelasin. Gimana? Tapi ibu siapin catatan. Oh iya ya setelah satu ini ya.